Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang permutasi. Kita mulai dari permutasi R unsur dari N unsur. Oke, ini adalah judulnya. Kemudian, jadi untuk permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda, itu berarti banyaknya susunan yang berbeda dari N unsur yang diambil dari N unsur. Oke, sepertinya kalian bingung. Maka langsung saja kita ke rumusnya. Kalau misalkan permutasi berarti rumusnya seperti ini atau simbolnya seperti ini. Kemudian cara mengerjakannya adalah N faktorial dibagi N min R faktorial. Seperti ini. Dengan syarat R-nya itu kurang dari sama dengan nilai N. Kemudian notasinya ini ada juga yang menuliskannya misalkan Pn, R, ada juga PNR, ada juga PN, R. Jadi jangan bingung, ini untuk macam-macam dari notasi permutasi. Kemudian kita juga tahu bahwa N sama R-nya itu adalah bilangan bulat. Oke, jadi kalau misalkan nih kalau kita contohkan permutasi dari 10 sama 5, maka kita tuliskan 10 faktorial per 10 min 5 faktorial. Nah, ini adalah contohnya. Kemudian, ada beberapa bentuk permutasi. Kita akan pelajari beberapa bentuk permutasi. Yang pertama, permutasi N unsur dari N unsur tersedia. Oke, jadi apabila R sama dengan N, maka permutasinya itu bisa kita rumuskan seperti ini. R-nya kan sama dengan N kan? Ya udah kita tulis N permutasi N. Kemudian rumusnya langsung N faktorial aja. Nah, itu ketika R-nya sama dengan nilai N. Itu bentuk yang pertama. Kemudian untuk bentuk berikutnya itu permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Oke. Permutasi dari N unsur yang memuat K1 unsur yang sama dari jenis ke-1K. Dengan jenis K1. Kemudian K2 sama dengan jenis K2, K3 sama dengan jenis K3, dan seterusnya. Maka nanti rumusnya seperti ini. Ya. Nah, nanti sama aja N faktorial dibagi K1 faktorial, K2 faktorial, hingga ke akhir faktorial. N sama K-nya adalah bilangan asli. Kalau bingung disimpan dulu, nanti kita akan praktekkan. Kemudian untuk yang C, itu permutasi siklis. Untuk permutasi siklis, itu adalah susunan terurut unsur yang membentuk lingkaran. Jadi kalau siklis itu dia membentuk lingkaran, misalkan duduk melingkar. Nah, itu salah satu contohnya. Maka rumusnya langsung saja P sama dengan N-1 faktorial. Nah, di sini ada contoh, mari kita coba. Ada 5 anak terdiri atas 2 laki-laki, 3 perempuan.
duduk berjajar pada sebuah kursi panjang. Tentukan banyak susunan mereka duduk. Oke, kalau ada soal seperti ini, maka mereka kan duduknya berjajar nih. Misalkan di sini ada 2 laki-laki sama 3 perempuan. Mereka duduknya berjajar. Kemudian banyaknya susunan. Misalkan ini ada A, B, C, D, E susunan pertama. Susunan kedua misalkan B, A, C, D, E dan seterusnya ya. Kan kita bisa membolak-balikkan. Tapi mereka kan tersusun secara berurutan berarti kan. Bukan secara acak. Mereka itu tersusun duduk berjajar. Nah, nanti ini bisa membedakan kapan kalian pakai permutasi, kapan kalian menggunakan kombinasi. Nah, karena ini dia itu berurutan, maka kita bisa menggunakan permutasi. Untuk yang A, banyak susunan, berarti kita bisa tulis permutasi 5P5. Jadi jumlah orangnya ada 5, kemudian yang bisa digeser-geser itu juga 5. Maka kita tulis permutasi 5P5. Sama dengan, ingat tadi kalau N sama dengan R langsung saja N faktorial ya, berarti 5 faktorial, maka 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, totalnya adalah 120. Jadi ada 120 cara susunan duduk mereka. Cara susunan duduk. Oke. Kemudian untuk yang B, mari kita lihat berapa banyak susunan mereka duduk dengan aturan ujung kiri dan kanan diisi anak laki-laki. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ini laki-laki, berarti yang ini perempuan pertama, perempuan kedua, sama perempuan ketiga. Seperti ini. Oke, yang pertama, untuk anak laki-laki, itu kan bisa L1 dulu baru L2, atau L2 dulu baru L3. Maka kita bisa menggunakan permutasi ada 2 orang untuk perubahan 2 kali, atau diambil 2 orang tersebut, maka nanti dapat 2 faktorial, berarti 2 kali 1, sama dengan 2. Intinya tuh bisa L1, L2, atau L2 sama L3. Jadi kan ada 2 kali perubahan. Nah, makanya kita gunakan permutasi ini. Paham ya? Nah, kemudian untuk yang anak perempuan, berarti kita ambil permutasi 3 ke 3. Jadi ada 3 susunan kursi, kemudian diisi oleh 3 anak. 3 sama 3, berarti 3 faktorial, maka 3 kali 2 kali 1, sama dengan 6. Atau kalau dinalar, P1, P2, P3, P2, P1, P3, dan seterusnya kalian bisa urutkan. Seperti itu. Nah, karena susunan pertama dan kedua itu dikatakan bahwa terjadi bersamaan, maka banyak susunan itu berarti P22 kali P33 menjadi 2 faktorial sama 3 faktorial berarti 12. Lanjut untuk yang C, berapa banyak susunan mereka duduk dengan aturan ujung kiri dan kanan adalah anak perempuan. Oke, kita coba gambarkan. Ini perempuan,
Ini perempuan, berarti ini laki-laki 1, laki-laki 2, laki-laki 3. Oke, yang pertama, 2 anak perempuan untuk di ujung ya. Berarti anak perempuannya kan ada 3, tapi diambilnya 2. Jadi kita nulisnya seperti ini. Kemudian untuk yang kedua, susunan 3 anak yang di tengah. Susunan 3 anak yang di tengah lainnya berarti kan ada 3 kursi, total anaknya juga ada 3. Kemudian karena bersamaan, maka totalnya kita kalikan aja sama kayak yang B, 32 kali dengan 3P3. Tapi di sini belum dijabarkan, jadi kita coba jabarkan. 3 faktorial, 3 min 2 faktorial kali 3 faktorial. Maka 3 kali 2 kali 1, 1 kali 3 kali 2 kali 1. Maka dapat 6 kali 6, 36. Jadi banyaknya susunan duduk dengan 2 anak perempuan di ujung itu adalah 36 cara. Kemudian di sini ada soal berikutnya, berapa banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata sosialisasi? Oke, masih ingat nggak tadi rumus permutasi yang ini? Permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Itu masuk ke soal yang di nomor 2. Di sini ada huruf, lalu kita cek. Jadi dari sini kita bisa identifikasi bahwa jumlah huruf totalnya ada 11 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian banyaknya huruf S itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 huruf. Kemudian O ada 1. A ada 2. I 1, 2, 3 ada 3. Dan L itu ada 1. Nah, di sini yang 1 itu sebenarnya nggak usah kita gabungkan karena tidak terlalu berpengaruh. Maka di sini ada S kita misalkan sebagai P, ini kita misalkan sebagai Q, yang ini kita misalkan sebagai R. Kalau sudah, berarti permutasinya itu adalah jumlah ini. Jadi kita misalkan sebagai N untuk jumlah hurufnya, berarti jumlah huruf dibagi susunannya. P faktorial kali Q faktorial sama R faktorial. Sehingga kita dapatkan 11 faktorial per 4 faktorial, 2 faktorial, dan 3 faktorial. Kalau sudah, maka kita coba cek 11 faktorial berarti 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Sampai 4 faktorial baru bisa dicoret. 4 faktorial, 2 faktorial, 3 kita uraikan jadi seperti ini. 4 faktorial bisa dicoret. Lalu 3 sama 2, 6 bisa dicoret. 2 bisa dicoret sama 8, sisa 4. Maka nanti kalau kalian jumlahkan atau kalian kalikan itu dapat 138.600. Jadi banyak susunan huruf yang bisa dibentuk dari huruf sosialisasi itu ada 138.600. Selanjutnya ini ada soal berikutnya. Suatu regu pramuka terdiri atas 6 anggota. Duduk mengelilingi api unggun. Tentukan banyak posisi duduk yang mungkin. Mengelilingi berarti kan gini ya. Api unggunnya kan di tengah ya. Berarti membentuk apa? Lingkaran. Berarti kita pakai rumus apa? Permutasi siklik. Siklis ya. Siklik bisa, siklis bisa. Tapi biasanya siklis. Nah, oke, maka rumusnya permutasi siklis itu langsung aja N-1 faktorial. N-nya jumlah anggota ada 6, berarti langsung kita kurangi 1 sama dengan 5 faktorial. Berarti 5, 4, 3, 2, 1 sama dengan 120. Jadi banyaknya posisi duduk yang mungkin ada 120 cara. Seperti itu.